Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alif Rizali Rahman. Saya dari manajemen angkatan 2019 dan saat ini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya terkait mata kuliah hmm, manajemen keuangan lanjutan pada materi merger and acquisition. Baik, langsung saja saya ke materi. Nah, jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari merger dan akuisisi. Untuk merger sendiri didefinisikan sebagai penggabungan dua perusahaan yang berbeda untuk membentuk suatu bisnis baru dengan mempertahankan salah satu perusahaan utama. Nah, jadi merger di sini jadi salah satu penggabungan dari dua perusahaan menjadi satu dengan mereka itu menjadikan satu perusahaan, jadi meringkas seperti itu. Jadi adanya sinergi dari dua perusahaan menjadi satu. Dan untuk akuisisi diartikan sebagai ambil alih sebuah perusahaan oleh perusahaan lainnya dengan cara pembelian saham seperti itu. Jadi keduanya, merger maupun akuisisi, ini diartikan menjadi sebuah rekonstruksi dari perusahaan. Gitu kan. Nah, di sini ada beberapa latar belakang terjadi perusahaan itu memutuskan untuk melakukan rekonstruksi pada perusahaannya. Di rekonstruksi itu yang pertama dengan tujuan peningkatan operasional perusahaan. Di sini ketika dua perusahaan itu memiliki sistematika operasional masing-masing, jadi mereka itu dapat sharing dan menentukan operasional mana yang lebih cocok jika ditetapkan dan diadopsi oleh satu perusahaan nantinya yang akan mereka jalankan. Dan di sini juga diharapkan adanya peningkatan penjualan. Jadi setiap perusahaan itu tadi kan juga memiliki produk. Jadi cara pemasaran mereka juga berbeda-beda. Jadi dengan cara-cara mereka itu, strategi-strategi yang digabung itu nantinya akan membentuk suatu efisiensi dan membentuk sinergi yang baik. Jadi output-nya nanti adalah terjadinya peningkatan penjualan dari penggabungan satu perusahaan ini. Gitu. Dan untuk selanjutnya ada poin peningkatan pola manajemen. Jadi dengan kedua perusahaan dengan pola manajemen masing-masing bergabung untuk menentukan satu hal di menjadi satu kesatuan gitu kan. Sehingga sinergi itu pola manajemen ini di di ranah misal MSDM, terus pemasaran, operasional seperti itu diadopsi dari kedua perusahaan, di mana yang diambil yang paling efektif seperti itu. Selanjutnya, adanya peningkatan kesejahteraan. Nah, peningkatan kesejahteraan ini biasanya dialami oleh perusahaan yang pengakuisisi gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan perusahaan yang diakuisisi itu juga mendapatkan kesejahteraan, penambahan kesejahteraan, tergantung bagaimana perjanjian mereka pada merger dan akuisisi mereka. Dan selanjutnya ada poin peningkatan keuntungan. Jadi di sini poin peningkatan keuntungan seperti yang tadi berkaitan dengan penjualan ya. Jadi ketika penjualan itu meningkat, maka otomatis keuntungan akan meningkat. Dan selanjutnya ada poin terakhir yaitu memangkas pajak. Dan seperti yang sudah diketahui bahwa pemangkasan pajak itu yang sebelumnya dari ada dua perusahaan secara legalitas membayar pajak masing-masing, dengan merger dan akuisisi di sini akan ada efisiensi di pembayaran pajak seperti itu. Karena dengan merger dan akuisisi otomatis legalitas mereka juga akan menjadi satu seperti itu. Nah, selanjutnya setelah saya membicarakan soal sinergi tadi, di sini saya akan menjelaskan terkait sinergi. Jadi macam-macam sinergi itu seperti apa. Yang pertama yaitu adalah revenue sinergi atau sinergi dalam pendapatan. Yang pertama di sini kegiatannya adalah cross selling atau saling menjual gitu.
Jadi dua perusahaan itu saling bekerja sama untuk memasarkan produknya masing-masing eh, dengan cara yaitu saling apa ya memasarkan dan karena kan setiap perusahaan itu kan memiliki cara pemasaran masing-masing dan mereka itu digabungkan strateginya untuk selling bersama-sama seperti itu sehingga nanti diharapkan adanya peningkatan penjualan seperti itu. Dan selanjutnya adalah pengurangan kompetensi. Jadi di sini biasanya merger dan akuisisi itu di ranah perusahaan yang lingkupnya sama. Jadi ketika itu di lingkupnya sama, maka di sini ketika mereka sudah bekerja sama, maka kompetisi itu dapat ditekan gitu. Sehingga kompetensi angka kompetisi itu menjadi kompetisi yang sehat gitu antara satu dengan lainnya, tidak ada lagi persaingan yang saling menjatuhkan seperti itu. Dan selanjutnya yaitu akses ke pasar baru. Jadi semisal dari dua perusahaan itu salah satunya belum bisa memasuki pasar yang dimasuki oleh satu perusahaan lainnya, maka perusahaan ini yang mereka dapat bekerja sama untuk memasukkan perusahaan satu yang sebelumnya ini belum dapat memasuki pasar baru, dapat bekerja sama untuk bersinergi sehingga keduanya itu dapat memasuki pasar baru gitu. Dan dari strategikal masing-masing perusahaan dapat digabungkan supaya mereka dapat memasuki pasar yang baru. Selanjutnya adalah cost synergies, yaitu pertama kegiatannya adalah marketing strategi. Nah, di sini marketing strategi itu adalah, nah di sini marketing strategi ya. Jadi kan setiap perusahaan tadi yang seperti saya jelaskan memiliki cara marketing masing-masing. Nah, ketika di cost synergy ini mereka harus bekerja sama bagaimana caranya mengintegrasikan sebuah marketing untuk menjual produk mereka gitu. Jadi nantinya diharapkan penjualan dapat meningkat gitu. Selanjutnya adalah sharing information. Di sini sharing information ini sangat berharga ketika salah satu perusahaan itu belum memiliki cukup informasi terkait entah itu pengelolaan cara memasuki pasar yang baru, terus pengelolaan operasional dari mereka seperti itu. Jadi dengan adanya sharing information ini dapat diadopsi, dapat saling mengadopsi untuk membentuk suatu kebijakan yang baru dan itu saling menguntungkan. Jadi eh, saling bersinergi. Dan yang terakhir adalah lower salaries gitu. Jadi sudah jelas ketika dua perusahaan itu bergabung, maka di sini ada otomatis akan terjadi efisiensi dalam hal pekerja gitu kan. Jadi sehingga perusahaan ini tidak perlu banyak-banyak lagi membayar masing-masing karyawannya. Jadi ketika mereka itu bergabung, maka otomatis ada efisiensi SDM sehingga mereka dapat menekan angka pengeluaran mereka. Selanjutnya ada financial synergies. Yang pertama di sini yang didapat adalah tax synergies. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika dua perusahaan itu bergabung, maka secara legalitas mereka harus mengurus itu semua untuk mendapat uh, bukan keringanan pajak, tapi merger dari dua masing-masing pembayaran pajak menjadi satu saja pembayaran pajak. Dan selanjutnya ada loan benefit. Jadi loan benefit ini bersama dengan profitabilitas. Eh, jadi di sini bisa mereka sharing terkait finansial, pengelolaan keuangan mereka seperti apa, mungkin cara-cara mereka mengelola ketika terjadi kekurangan penjualan seperti itu. Jadi peningkatan profitability di sini untuk saling sharing itu menjadi financial synergy gitu. Nah, baik. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara merger dan akuisisi. Yang pertama, dari segi nama. Di merger sendiri itu akan membentuk nama yang baru. Ya. Jadi, contohnya adalah BSI, Bank Syariah Indonesia. Jadi, itu adalah gabungan dari beberapa bank syariah di Indonesia dan membentuk nama baru. Jadi ya seperti itu. Jadi untuk merger membentuk nama yang baru pada umumnya. Dan sedangkan pada akuisisi itu mereka tidak membentuk nama baru, tapi
menggunakan salah satu nama dari kedua perusahaan itu. Pada umumnya adalah perusahaan pengakuisisi atau perusahaan yang membeli saham perusahaan lainnya. Gitu. Jadi namanya seperti itu, di penggunaan nama. Selanjutnya ada eksistensi. Yang pertama, untuk di merger sendiri, itu biasanya membentuk perusahaan baru ya. Jadi benar-benar sistematikanya baru gitu. Eh, Seperti yang di contoh BSI tadi, itu kan bukan dari perusahaan salah satu perusahaan yang digabungkan, tapi memang benar-benar mereka itu mendirikan hal yang baru. Dan berbeda halnya dengan akuisisi. Mereka itu hanya penggabungan. Jadi salah satu perusahaan yang menjadi akuisisi, yang mengakuisisi itu biasanya menjadi perusahaan, menjadi apa ya, yang dilanjutkan keberlanjutannya. Sedangkan untuk perusahaan yang diakuisisi itu mereka biasanya dilanjut berubah nama gitu, berubah nama, sekedar berubah nama menjadi perusahaan pengakuisisi seperti itu contohnya. Dan pada umumnya seperti itu. Selanjutnya pada tujuan. Nah, jadi sebenarnya ketika perusahaan itu akan merumuskan merger atau akuisisi itu melihat tujuannya. Pada umumnya ketika melakukan merger itu tujuannya adalah menurunkan biaya operasional dan memperluas cakupan pemasaran. Sedangkan untuk di akuisisi itu tujuannya lebih ke menekan biaya produksi dan meningkatkan penjualan seperti itu. Jadi uh, sedikit berbeda memang ketika perusahaan akan merumuskan mereka ini yang lebih cocok ke merger atau ke akuisisi seperti itu. Dan untuk yang terakhir yaitu point management, di merger itu tidak banyak mengalami perubahan. Mengapa? Karena di sini adanya penggabungan dari masing-masing penggabungan itu secara rata. Jadi mereka itu punya masing-masing suara untuk membentuk suatu kebijakan yang itu mungkin tidak jauh diadopsi dari perusahaan mereka sebelumnya. Berbeda halnya dengan akuisisi. Di sini karena pada umumnya itu perusahaan pengakuisisi itu lebih kuat, maka otomatis mereka ini memiliki power untuk mengintervensi sebuah sebuah peraturan pada perusahaan. Nah, jadi sebelum saya memberikan contoh terkait apa ya terkait merger dan akuisisi itu uh, jadi ketika apa merger dan akuisisi ini mereka itu akan mempengaruhi capital structure gitu dari sebuah perusahaan. Dan di sini juga saya mencontohkan bahwa perusahaan A itu akan mengakuisisi perusahaan B dengan cara membeli saham perusahaan B. Dan sebelum perusahaan A itu membeli, di sini ada data terkait perusahaan A maupun perusahaan B. Jadi di total aset perusahaan A itu di sini adalah sekitar 20 juta dolar. Sedangkan perusahaan B itu sekitar 5 juta dolar. Dan untuk saham yang beredar di perusahaan A itu ada sekitar 5 juta saham beredar, dan untuk perusahaan B itu ada sekitar 2 juta saham yang beredar. Nah, earning per share atau harga harga per lembar saham itu mereka perusahaan itu sekitar 4 dolar. Nah, dari mana 4 dolar ini? Yaitu dari 20 juta dolar dibagi dengan 5 juta dolar. Sehingga didapat 4 juta dolar. Dan untuk perusahaan B itu mendapat harga per lembar saham itu sekitar 2,50 dolar, dan caranya juga sama, yaitu dari 5 dolar dibagi dengan 5 juta dolar maksud saya dibagi dengan 2 juta dolar. Dan untuk price per share ini adalah harga di pasar perusahaan A gitu. Harga rata-rata di pasar perusahaan A itu seharga 64 dolar. 64 ya 64 dolar. Sedangkan untuk perusahaan B itu sekitar 30 dolar seperti itu. Dan jadi untuk mengetahui PER atau price earning ratio-nya itu 64 ini dibagi 64 ini harga yang berlaku di pasar dibagi dengan harga saham mereka yaitu 4 dolar, dan itu didapat perusahaan A sekitar 16 dolar, dan untuk perusahaan B itu didapat sekitar 12 dolar. Dan ini ketika perusahaan B itu ini ya, perusahaan B menerima tawaran dari perusahaan A dengan membeli saham mereka sebesar seharga 35 dolar. Jadi
di sini perusahaan A itu mengakuisisi perusahaan B gitu. Sehingga ditetapkan total earning di sini sekitar 25, totalnya ada 25 juta dolar itu didapat dari ini ya, di jumlah ini preset earning 20 juta dolar ditambah dengan 5 juta dolar, sehingga total dari perusahaan A itu mendapatkan 25 juta dolar. Sama halnya dengan share outstanding atau jumlah saham beredar mereka di sini didapatkan 6 juta. Nah, 6 juta ini didapatkan dari 5 juta ditambah 2 juta. Jadi ketika mereka mengakuisisi, secara otomatis itu tidak semua saham, semua total saham itu diserahkan kepada perusahaan A. Apakah perusahaan B itu tetap memiliki saham dan itu jumlahnya yaitu selisih dari ini ya. Seharusnya ini kan 5 juta ditambah dengan 2 juta itu sekitar 7 juta. Tapi di sini disebutkan bahwa 6 juta 93 ribu. Jadi sisa dari itu merupakan sisa saham dari perusahaan B. Seperti itu. Nah, benefit dari perusahaan A itu mendapatkan earning per share sekitar 4,10 dolar yang semula mereka itu hanya 4 dolar. Maka di sini didapatkan exchange ratio. Exchange ratio ini didapatkan dari 35 dolar harga pembelian dari perusahaan A dibagi dengan harga harga per lembar harga di pasar perusahaan A itu didapatkan sekitar 0,54. Dan untuk mendapatkan share perform exchange-nya, jadi ini benefit secara apa ya, benefit yang didapatkan perusahaan A, penambahan yang didapatkan perusahaan A sekitar sahamnya ya. Kenapa ini didapatkan ini? Itu 0,5 tadi itu dikalikan dengan jumlah saham beredar dari perusahaan B, yaitu tadi sekitar 2 juta saham beredar. Nah, maka penambahan saham yang didapatkan perusahaan A itu sekitar 1.993.750. Jadi seperti itu penambahan. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa terjadi transfer kesejahteraan dari perusahaan A yang semula itu mereka harga per lembar sahamnya sekitar 4 dolar, ketika mengakuisisi perusahaan B, itu mereka mengalami peningkatan menjadi 4,10 dolar saham. Dan itu bertolak belakang dengan perusahaan B, di mana yang semula harga harga beredar saham mereka itu dihargai sekitar 2,50 dolar, ketika sudah diakuisisi oleh perusahaan A, malah harga pemasaran mereka itu, harga saham mereka per lembar itu malah menjadi menurun, yaitu sekitar 2,24 dolar. Jadi itu perhitungannya didapatkan dari 0,4 tadi itu dikalikan dengan harga saham per lembar dari perusahaan A. Jadi mengalami penurunan menjadi 2,24 dolar. Nah, dapat disimpulkan di sini ada dalam artian perusahaan yang mengakuisisi itu cenderung lebih kuat apabila menerapkan harga yang sesuai dengan harga pasar gitu. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, maka perusahaan yang mengakuisisi itu akan mendapatkan keuntungan. Jadi di sini sebelum perusahaan itu mengakuisisi, hendaknya juga menentukan harga beredar dari saham itu, harga yang cocok dan sekiranya itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Dan di sini juga saya kasih contoh terkait semisal di perusahaan B tidak mau dibeli seharga 35 dolar itu tadi, tapi perusahaan B meminta 45 dolar kepada perusahaan A. Dan perusahaan A semisal menyanggupi dan membeli saham perusahaan B itu seharga 45 dolar. Maka di sini didapatkan perusahaan A itu tetap seperti tadi, total earning-nya sekitar 25 juta dolar, tapi share outstanding atau harga total saham yang beredar di sini tidak mengalami banyak peningkatan. Jadi sekitar tidak sebanyak ketika dibeli seharga 35 dolar. Jadi di sini malah earning per share-nya turun sekitar 3,90 dolar yang semulanya perusahaan A itu normalnya adalah 4 dolar earning per share-nya.
Di sini ketika perusahaan A itu membeli saham perusahaan B seharga $45, malah harga saham perusahaan A itu malah mengalami penurunan menjadi $3,90 gitu. Dan untuk pendapatan penambahan yang didapatkan perusahaan A itu didapatkan seperti ini ya. Jadi dihitung dengan exchange ratio. Di sini harga yang didapatkan dari harga pembelian $45 dibagi dengan harga pasar dari perusahaan A. Itu didapatkan sekitar 0,70. Nah, 0,70 ini dikalikan dengan um, jumlah lembar saham yang beredar di milik perusahaan B gitu. Dan didapatkan penambahan sekitar 1.406.6.250 lembar saham. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini menandakan bahwa harga yang dipatok oleh perusahaan B itu terlalu tinggi sehingga perusahaan A itu tidak mendapatkan keuntungan, malah mengalami kerugian dengan penurunan harga 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 per lembar saham mereka. Nah, mungkin itu saja sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.